Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai materi konseling behavioral. Selamat menyaksikan. Pandangan teori konseling behavioral terhadap manusia. Menurut aliran behavioral, bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan dan bisa dikendalikan. Untuk memahami tingkah laku diperlukan pandangan yang objektif, mekanistis, dan materialistis, sehingga perubahan perilaku dapat dikendalikan. Dalam pandangan behavioral, kepribadian manusia adalah perilaku, dan perilaku dibentuk dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Struktur kepribadian. Kaum behavioris tidak menjelaskan struktur kepribadian seperti pada aliran lain, seperti psikoanalisis. Tetapi, menurut teori kepribadian behavioristik, bahwa kepribadian manusia adalah perilaku organisme itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kepribadian manusia dapat diketahui melalui tingkah laku yang tampak dan diamati atau observable behavior. Kepribadian manusia dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman. Dualisme seperti jiwa raga semangat, raga pikiran bukan merupakan validitas keilmuan pada pembentukan, prediksi, dan kontrol dari perilaku manusia. Tujuan konseling behavioral. Secara khusus, tujuan konseling behavioral adalah yang pertama, memperkuat perilaku yang adaptif, yang kedua, memperlemah atau menghilangkan yang maladaptif, yang ketiga, mengurangi reaksi kecemasan, yang keempat, memperkuat kapasitas relaksasi, yang kelima, bersikap asertif, yang keenam, berhubungan sosial secara efektif, dan yang ketujuh, memperkuat kapasitas pengendalian diri atau self-control. Dan secara umum, tujuan dari terapi behavioral adalah menciptakan suatu kondisi yang baru dan lebih baik melalui proses belajar, sehingga perilaku sistematik dapat dihilangkan. Peran konseling behavior dibanding dengan metode adalah pengembangan prosedur-prosedur terapeutik yang spesifik yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui metode ilmiah. Dalam konseling behavior, teknik-teknik spesifik yang beragam dapat digunakan secara sistematis dan hasilnya bisa dievaluasi. Teknik-teknik tersebut bisa digunakan jika saat tepat untuk menggunakannya, dan banyak di antaranya yang bisa dimasukkan ke dalam praktek psikoterapi yang berlandaskan model-model lain. Teknik-teknik spesifik, penguatan positif, pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul adalah suatu cara yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Penguatan positif adalah teknik yang digunakan untuk pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contoh penguatan positif adalah senyuman, persetujuan, pujian, bintang emas, medali, uang, dan hadiah lainnya. Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. Antara lain adalah 1. Pendekatan konseling behavioral bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Yang kedua, pendekatan konseling behavioral lebih terkonsentrasi pada teknik. Yang ketiga, meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor. Yang keempat, meskipun konseling behavioral menegaskan bahwa setiap klien adalah unik dan menuntut perlakuan yang unik dan spesifik, akan tetapi masalah suatu klien sering sama dengan klien lain, dan oleh karena itu tidak menuntut suatu strategi konseling yang unik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.